pertama ada Al-Battani. Al-Battani lahir pada tahun 858 Masehi di kota Harran yang terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Turki. Harran adalah pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa itu, dan Al-Battani tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Al-Battani juga dikenal sebagai Albategnius dalam bahasa Latin, merupakan seorang astronom dan matematikawan terkemuka dari dunia Islam abad ke-9. Ia mempunyai karya yang sangat populer, yaitu Kitab Algis yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dikutip oleh banyak astronom abad pertengahan termasuk Kopernikus. Salah satu karyanya juga yang paling populer yakni Kitab Al-Zaid. Kalender astronomi tersebut dibuat sekitar 900 Masehi. Berkat penemuannya, kita saat ini dapat mengetahui bahwa dalam setahun ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Sejak kecil Al-Battani sudah tertarik dengan ilmu yang digeluti oleh ayahnya, yaitu ilmu benda langit. Ketertarikannya tersebut membuatnya aktif mempelajari astronomi. Ketika usianya menginjak 20 tahun, ia pindah ke tempat baru, yaitu Al-Battani. Semakin aktif ia mempelajari ilmu astronomi dan mulai melakukan berbagai penelitian. Kemudian Battani mulai mempelajari naskah-naskah Al-Kuno yang semakin membuatnya terjerumus ke dalam dunia cinta dengan bidang astronomi. Saat mempelajari astronomi, ia menemukan penemuan besar yaitu apelium. Setiap tahun Al-Battani menemukan bahwa posisi dan diameter matahari berbeda dengan yang dijelaskan oleh penerusnya dalam karyanya. Pada tahun 918 Masehi, ia menjadi tertarik dengan matematika. Kontribusi terbesar Al-Battani dalam bidang matematika memperkenalkan penggunaan trigonometri. Tan A sama dengan sin A per cos A. Secant A sama dengan akar 1 ditambah tan kuadrat 2A. Ia juga memecahkan persamaan sin X sama dengan A cos X dan menemukan rumus sin sama dengan sin A sama dengan A per akar 1 ditambah A kuadrat 2. Al-Battani akhirnya meninggal pada tahun 929 Masehi. Ia meninggal saat berada di perjalanan pulang dari Koralgis atau Irak ke Baghdad. Namanya kemudian dikenal sebagai Bapak Astronomi Islam abad pertengahannya. Yang kedua ada Ibnu Sina, yaitu Bapak Kedokteran. Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Dunia Barat lebih mengenalnya dengan nama Avicenna. Ibnu Sina lahir di Afsana dekat Bukhara atau sekarang wilayah Uzbekistan. Tanggal 22 Agustus 980 Masehi, ayah Ibnu Sina dikenal sebagai seorang sarjana yang dihormati. Sejak usia belia, Ibnu Sina telah menunjukkan kemampuan intelektual yang tinggi. Pada umur 10 tahun, ia sudah menjadi penghafal Al-Quran. Selanjutnya, di umur 16 tahun, Ibnu Sina belajar ilmu kedokteran kepada Abu Abdullah An-Nakhili mengenai kedokteran atau mengenai ilmu kedokteran. 2 tahun setelahnya, Ibnu Sina berhasil menyelesaikan status penuh sebagai dokter. Pada 997 Masehi, Ibnu Sina mendapatkan panggilan dari penguasa dinasti Samania 819 sampai 999 Masehi di Persia, yakni Al-Amir Ar-Ridho Nuh II. Ibnu Sina diminta mengobati penyakit sang amir dan berhasil. Keberhasilan Ibnu Sina membuatnya menjadi orang yang dihormati di Kekaisaran Samania. Bahkan
Ibnu Sina mendapatkan berbagai akses dan fasilitas termasuk perpustakaan. Pada usia 21 tahun, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan di bidang matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, musik, dan puisi. Dua karya Ibnu Sina yang paling berpengaruh adalah kitab Al-Shifa dan Al-Qanun fi Tibb. Al-Qanun fi Tibb disebut sebagai buku kedokteran eksperimental yang paling penting dalam sejarah. Berkat kitab ini, Ibnu Sina disebut sebagai dokter pertama di dunia yang melakukan uji klinis dan pengenalan farmakologis klinis. Kitab ini juga berperan penting dalam kemajuan ilmu anatomi, ginekologi, dan pediatri. Ibnu Sina amat populer di kalangan pengajar medis barat sebagai peletak prinsip dasar sains. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam hal tuberkulosis atau yang biasa disebut TBC, diabetes, tumor, dan efek placebo. Apa saja sih karya-karya Ibnu Sina? Yang pertama, Sirat al-Syaikh al-Rais atau The Life of Avicenna. Yang kedua, Al-Isharat wa al-Tanbihat atau Remarks and Admonition. Yang ketiga, Al-Qanun fil Tibb atau The Canon of Medicine. Yang keempat, Risalah fi Sir al-Qadar atau Essay on the Secret of Destiny. Yang kelima, Danis Nama I Alai atau The Book of Scientific Knowledge. Yang keenam, Kitab Al-Shifa atau The Book of Healing. Yang ketujuh, Kitab Al-Najat atau The Book of Salvation. Yang ke-8, Risalah fil Ishaq atau Treatise on Love. Pada tanggal 22 Juni 1037, Ibnu Sina meninggal di kota Haman, Iran. Semasa hidupnya, Ibnu Sina telah menulis lebih dari 450 karya, namun hanya 240 tulisannya yang ditemukan. Karya-karyanya mencakup berbagai bidang seperti matematika, geometri, astronomi, fisika, metafisika, musik, puisi, dan masih banyak lagi. Bukunya yang berjudul Al-Qanun fi Tibb, Canon of Medicine merupakan salah satu buku paling terkenal dalam sejarah kedokteran. Karyanya diberi judul Kitab Bashifa. Yang ketiga ada Ibnu Rashid. Ibnu Rashid atau nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rashid berasal dari keturunan Arab, kelahiran Andalusia. Ibnu Rashid lahir di Andalusia atau Spanyol, tepatnya di kota Cordoba tahun 526 Hijriah atau 1198 Masehi. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fikih. Ayahnya Ahmad atau Abu Al-Qasim, seorang hakim di Cordoba. Demikian juga kakeknya sangat terkenal sebagai ahli fikih. Kebesaran dan kejeniusan Ibnu Rashid bisa dilihat pada karya-karyanya. Dalam berbagai karyanya, ia selalu membagi pembahasannya ke dalam 3 bentuk, yaitu komentar, kritik, dan pendapat. Ia adalah seorang komentator sekaligus kritikus ulung. Penyusunan secara kronologis karya-karya Ibnu Rashid pertama kali dilakukan oleh Muhammad Alonso dalam karyanya La Cronologia en las Obras des Apériols pada tahun 1943. Karya-karya Ibnu Rashid dibedakan antara karya yang berdasarkan pikiran sendiri Ibnu Rashid dan karya yang merupakan komentar atas karya-karya orang lain, terutama karya Aristoteles.
Beberapa karya Ibnu Rashid yang masih dapat dilacak diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada filsafat dan hikmah. Filsafat dan hikmah contohnya Tahafut at-Tahafut atau kerancuan. Dalam kerancuan adalah tanggapan atas buku Al-Ghazali Tahafut al-Falasifah atau kerancuan para filosof, Jauhar al-Ajram as-Samawiyah atau struktur benda-benda langit, Ittishal al-Aql al-Mufarriq bi al-Insan atau komunikasi akal yang membedakan dengan manusia, Masail fi Mukhtalif Aqsam al-Mantiq yang isinya beberapa masalah tentang aneka bagian logika, Syurukat Sira ala al-Faribi fi Masail al-Mantiqi Arista yang isinya beberapa komentar terhadap pemikiran Aristoteles, Maqalah fi Ar-Rad a'la bi Ali bin Sina yang isinya makalah jawaban untuk Ibnu Sina dan lainnya banyak sekali. Yang kedua ada ilmu kalam yang judulnya Fasyal al-Maqal fima baina al-hikmah wa asyi syariah min al-ittishal yang isinya uraian tentang kitan filsafat dan syariah. Ada I'tiqad Masyasyin wa al-Mutakallimin yang isinya keyakinan kaum liberalis dan pakar ilmu kalam. Ada lagi Manahij al-Adillah fi Aqaid al-Millah yang isinya beberapa metode argumentatif dalam akidah agama dan lain-lain. Selanjutnya ada ilmu astronomi yang judulnya ada Makalah fi Harkah al-Jirm as-Samawi yang isinya makalah tentang gerakan meteor, yaitu ada lagi Kalam A'la Ru'yah Jirm as-Sabitah yang isinya pendapat tentang melihat meteor yang tetap tak bergerak. Selanjutnya ada ilmu Nahwu, kitab Ad-Daruri bi an-Nahwu, yaitu isinya yang penting dalam ilmu Nahwu. Kalam A'la al-Kalimah wa al-Ism al-Mustaq yang isinya pendapat tentang kata dan isi mustaq. Yang terakhir ada kedokteran, Al-Kulliyat fi at-Tib yang isinya studi lengkap tentang kedokteran sebanyak 7 jilid dan menjadi rujukan dan buku wajib di berbagai universitas di Eropa. Diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Inggris, dan Ibrani. Syar Arjuwizah Sina fi at-Tib secara kuantitas kitab ini paling banyak beredar, menjadi bahan kajian ilmu kedokteran di Oxford University Leiden dan University Sorbonne Paris. Makalah fi at-Tiryak atau yang isinya makalah tentang obat penolak racun yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin, Inggris, dan Ibrani. Nasaih fi Amr al-Ishal yang isinya nasihat tentang penyakit perut dan mencret yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin dan Ibrani. Mas'alah fi Nawaib al-Humma yang isinya masalah tentang penyakit demam. Sebagai akibatnya, pada kali ini Ibnu Rashid diasingkan ke negeri Maghribi atau Maroko. Di sanalah kemudian Ibnu Rashid menghabiskan sisa-sisa umurnya hingga datang ajal menjemputnya pada tanggal 19 Safar 595 Hijriah atau 10 Desember 1198 Masehi. Ia wafat dengan meninggalkan banyak warisan keilmuan yang dikenal Barat dan